Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nur Afni dengan NIM 2011031061, mahasiswa aktif program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep bilangan bulat. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat adalah himpunan dari semua bilangan yang bukan merupakan bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat terdiri dari 3 macam, yakni yang pertama ada bilangan bulat positif dengan tanda plus, kemudian bilangan netral atau bilangan 0 dengan simbol angka 0, kemudian bilangan bulat negatif dengan simbol negatif. Nah, selanjutnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah suatu bilangan yang bernilai positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat netral, ya, di mana bilangan ini tidak bernilai positif dan juga tidak bernilai negatif. Nah, bilangan ini berada di tengah-tengah, yakni bilangan 0. Selanjutnya, yakni bilangan bulat negatif, yang di mana bilangan bulat negatif adalah bilangan yang bernilai negatif yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah. Contohnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, supaya adik-adik dan teman-temanku lebih paham, di sini saya menggunakan uang untuk mempermudah kalian memahami maksud dari konsep bilangan bulat. Nah, di sini ada orang, dia memiliki uang. Nah, dia yang memiliki uang berarti dia termasuk orang yang positif, dalam artian dia memiliki uang sehingga bernilai positif. Nah, selanjutnya, sedangkan orang yang satu ini, dia tidak punya uang, bahkan dia memiliki hutang. Jadi, dia bernilai negatif. Kemudian, seseorang ini yang berdiri di bawah, itu dia dalam keadaan netral, ya, di mana dia tidak punya uang, namun dia juga tidak punya hutang. Yang pertama ini, ada yang ingin ditanyakan ataukah memang sudah dipahami? Baik, kita lanjut. Ada pemahaman yang kedua. Nah, di sini ada matahari dan juga termometer. Di sini semakin panas cahaya matahari, maka termometer akan semakin berwarna merah dan posisi suhunya akan semakin naik ke atas. Nah, di sini berarti bahwa suhu yang panas memiliki suhu yang positif. Nah, di mana semakin besar suhunya, semakin tinggi suhunya, maka semakin panas. Nah, selanjutnya, ketika termometer berada di titik 0 atau titik normal, itu berarti netral, ya, di mana cuaca yang dirasakan itu biasa saja, tidak panas dan juga tidak dingin. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, ini pada saat keadaan hujan. Di sini kita memakai termometer. Nah, namun termometernya terbalik karena suhu dingin itu memiliki nilai di bawah 0. Jadi, semakin kecil suhu, semakin dingin pula. Seperti keadaan suhu negatif 20. Berarti semakin dingin, semisal ada suhu 25, negatif 25 derajat Celcius, berarti suhu tersebut termasuk lebih dingin. Nah, selanjutnya di sini ada garis bilangan. Garis bilangan adalah sebuah gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu.
Nah, berikut merupakan contoh dari garis bilangan. Nah, yang di mana yang berada di tengah itu merupakan bilangan 0. Kemudian, bilangan yang berada di samping kanan 0 itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, jadi mulai dari angka 1 hingga angka 10, ini merupakan bilangan bulat positif, yang di mana letaknya berada di samping kanan 0 pada garis bilangan. Dan sebaliknya, bilangan yang berada di samping kiri angka 0, yang di sini tertera negatif 1 sampai negatif 10, itu merupakan bilangan bulat negatif. Dari gunung ini diketahui bahwasanya suhu udara di puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius, di bawah 0 derajat Celcius. Nah, karena suhu mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, maka dapat dituliskan seperti ini. Negatif 8 derajat Celcius, yang dimana ini merupakan suhu yang termasuk dingin. Nah, selanjutnya, di sini ada gambar pesawat. Sebuah pesawat terbang pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Nah, bagaimana penulisannya? Maka penulisannya adalah 150 meter. Nah, khusus untuk bilangan positif, untuk penulisannya tidak perlu ditambah dengan plus. Seperti itu. Namun untuk bilangan negatif, wajib bila ditulis bilangan negatif. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh juga penggunaan garis bilangan. Seekor kelinci mula-mula duduk diam pada garis bilangan yang bertuliskan posisi di negatif 3. Kemudian, karena kelinci melihat sebuah wortel di ujung kanan, maka ia melompat sebanyak 8 langkah. Maka berada pada posisi berapakah kelinci sekarang? Nah, kita pakai garis bilangan. Nah, di sini ada kelinci. Di sini ada kelinci yang berdiri, yang diam di angka negatif 3. Dan dia melihat di samping kanan ada wortel, makanan kesukaannya. Nah, akhirnya si kelinci ini melompat sebanyak 8 langkah untuk menghampiri wortel. Nah, jadi dihitung dari 3 ke 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi berada pada angka 5. Nah, setelah kita tahu terkait dengan konsep bilangan bulat, saatnya kita masuk pada operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama ada penjumlahan. Ini merupakan konsep dasar penjumlahan pada bilangan bulat. Yang kedua ada pengurangan. Dan ini merupakan rumus konsep utama dari pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga ada perkalian. Dan berikut adalah konsep perkalian dari bilangan bulat. Dan yang terakhir ada operasi pembagian dan juga bentuk konsep pembagian bilangan bulat. Nah, lanjut kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapakah hasil dari operasi penjumlahan min 3 plus 6? Buktikan dengan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dari min 3 plus 6, di sini kita akan mengajak Nobita untuk berjalan. Nah, di posisi yang pertama, Nobita berada di titik negatif 3. Karena Nobita melakukan operasi penjumlahan, maka ia harus berjalan ke arah kanan. Nah, ditambah 6 berarti Nobita harus berjalan sepanjang 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi, hasil operasi dari min 3 plus 6 adalah 3. Nah, soal yang kedua. Berapakah hasil dari operasi pengurangan negatif 4 dikurangi 2? Buktikan dengan menggunakan garis bilangan. Dari min 4 dikurangi dengan 2. Jadi di sini Nobita akan berjalan dari angka negatif 4. Nah, posisi mula-mula Nobita ada di negatif 4. Karena dikurangi, maka Nobita harus berjalan ke arah kiri. Jadi dia harus berjalan ke arah kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, ini adalah titik akhir dari berdirinya Nobita. Jadi, negatif 4 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian, soal yang ketiga, berapakah hasil dari operasi perkalian negatif 2 dikali 3? Buktikan dengan menggunakan garis bilangan. Dari negatif 2 dikali 3. Nah, karena bentuk perkalian merupakan suatu penjumlahan yang berulang, maka mula-mula Nobita berdiri dari angka 0. Karena tadi bilangan yang pertama adalah negatif 2 dan dikali dengan 3, maka kita harus menghitung negatif 2 sebanyak 3 kali. Nah, jadi karena berupa bilangan negatif, Nobita harus berjalan ke arah kiri. 1 sebanyak 2 kali. Langkah yang kedua sebanyak 2 kali juga. 2. Kemudian langkah yang ketiga juga sebanyak 2 kali. 2. Nah, jadi hasil dari negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Berapakah hasil dari operasi pembagian 8 dibagi 2? Buktikan dengan menggunakan garis bilangan. Dan dari angka 8 dibagi dengan 2. Nah, karena pembagian adalah pengurangan yang berulang, maka Nobita harus berjalan dari angka 8. Kemudian berjalan sebanyak 2 kali. Dalam setiap langkahnya, dia berjalan sebanyak 2 langkah. Jadi, langkah yang pertama, dia berhenti di angka 6. Dan langkah yang kedua, dia berhenti di angka 4. Jadi, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, sekian pemaparan materi dari saya terkait konsep bilangan bulat dan juga operasi hitung pada bilangan bulat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.